Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat bakpao pandan isi kelapa yang super enak dan super empuk. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk, simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, pertama-tama di sini akan saya bikin terlebih dahulu untuk isiannya, yaitu unti kelapa. Siapkan air sebanyak 150 ml. Kemudian beri gula merah sebanyak 75 gram. Dan tambahkan juga jahe sebanyak 1 ruas yang tadi udah digeprek, dan ini bisa diganti pakai daun pandan ya teman-teman ya. Kemudian tambahkan juga kelapa parut sebanyak setengah buah. Ini kelapanya agak muda ya teman-teman ya. Dan tambahkan juga margarin sebanyak setengah sendok makan. Dan untuk gula merahnya ini sengaja nggak saya serut teman-teman ya, karena ini nanti bakal mencair sendiri ketika direbus. Dan ini dimasak pakai api kecil aja biar nggak cepet gosong karena dia mengandung gula. Sambil diaduk-aduk. Dan aduk terus. Dan jangan sampai ada yang gosong ya teman-teman ya, yang bagian bawahnya. Kemudian masak hingga kadar airnya mengering. Dan teksturnya seperti ini, dia ambiar. Dan selanjutnya akan saya bikin untuk bahan bakponya. Di sini ada susu cair, ini suhunya hangat teman-teman ya. Jadi tadi udah saya hangatkan. Dan tambahkan dengan gula pasir sebanyak 30 gram. Dan masukkan juga vermipan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian akan saya tambahkan juga dengan pasta pandan, ini sebanyak setengah sendok teh kurang lebih. Dan untuk susu cairnya ini saya menggunakan susu UHT full cream. Nah, kemudian ini bisa diaduk hingga gulanya larut dan gak ada vermipan yang menggumpal. Nah, kemudian bisa diamkan selama kurang lebih 5-10 menit hingga raginya aktif. Nah, sambil menunggu raginya aktif, di sini sudah saya siapkan tepung terigu kunci biru sebanyak 200 gram. Kemudian tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 40 gram. Kemudian tambahkan juga dengan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian bisa diaduk hingga semua bahannya tercampur. Nah, setelah tercampur, bisa tuangkan campuran susu yang tadi ya dengan ragi. Ini udah aktif raginya. Akan saya masukinnya bertahap ya teman-teman ya, sambil diaduk-aduk. Nah, agar lebih mudah lagi, di sini langsung saya ulangi menggunakan tangan yang tadi udah dicuci bersih. Uleni hingga setengah kali seperti ini. Nah, selanjutnya bisa masukkan mentega putih sebanyak 20 gram. Ini teman-teman juga bisa menggunakan margarin ya, karena ini bakponya nggak warna putih, jadi bisa diganti dengan margarin.
Nah, uleni hingga kalis dan teksturnya lembut dan gak lengket di tangan pastinya. Kemudian bulatkan. Dan tutup proofing kurang lebih 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit teman-teman ya, dia ngembang 2 kali lipat. Kemudian akan saya kembiskan. Kemudian di sini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya timbang teman-teman ya, kurang lebih per satu bijinya itu beratnya 50 gram. Dan teman-teman bisa menutup adonan yang mengantri untuk isian biar nanti permukaannya nggak kering. Di sini akan saya bikin mulus terlebih dahulu teman-teman ya, untuk bagian luarnya. Nah, langsung aja diberi isian. Pertama-tama pipihkan. Nah, setelah pipih seperti ini, bisa letakkan di tangan ya. Terserah caranya pakai cara gimana. Karena saya takut ini nanti bakal ambiar isiannya, karena isiannya kelapa, jadi saya letakkan di tangan aja. Kemudian isiannya ini tadi saya beri kurang lebih 1 sendok makan atau secukupnya teman-teman ya. Kemudian rekatkan dan bulatkan. Dan di sini akan saya beri kertas roti. Teman-teman juga bisa ya menggunakan kertas khusus untuk bakpao, kemudian tutup kembali. Untuk caranya, pokoknya ini untuk bagian luarnya dibikin semulus mungkin ya teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya biar bagus, biar mulus. Nah, seperti ini. Apabila dirasa kurang mulus bisa bulatkan, dibulat-bulatkan lagi biar mulus bagian luarnya. Nah, setelah bagian luarnya mulus bisa pipihkan, kemudian beri isian dan rekatkan. Dan setelah semuanya terbentuk, tutup dan proofing. Untuk yang pertama dibentuk akan saya diamkan selama 10 menit dan yang kedua akan saya diamkan selama 20 menit. Dan sambil menunggu, teman-teman bisa mulai memanaskan panci untuk mengukus dan jangan lupa ya untuk tutupnya diberi serbet biar nanti airnya nggak netes ke atas permukaan kue. Nah, ini teman-teman setelah 10 menit yang pertama dibentuk dia udah ngembang, akan saya kukus terlebih dahulu. Dan langsung aja dikukus. Nah, ini kukusannya udah panas. Kemudian langsung aja masukkan bakpo yang pertama kali dibentuk. Dan kukus selama 10 menit. Dan ini setelah 10 menit bisa langsung diangkat dan bisa dilanjutkan mengukus untuk bakpo yang selanjutnya. Dan ini hasilnya teman-teman. Dia empuk. Coba akan saya lepas kertasnya. Nah, dia empuk banget. Nah, ini isiannya. Wow, dia empuk. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja dicobain. Enak banget, empuk. Cara bikinnya sangat gampang. Bahan-bahannya simple, teman-teman harus cobain.
Insya Allah video selanjutnya saya akan membagikan resep dan cara membuat keripik bawang yang super enak banget dan cocok banget untuk cemilan di rumah. Cara bikinnya sangat gampang dan bahan-bahannya pun sangat simpel. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.